Adu mulut dan saling dorong antara ahli waris dengan pengembang terjadi saat aksi unjuk rasa saling klaim kepemilikan tanah seluas 1 hektar lebih di Bintaro, Tangerang Selatan, Banten. Pihak ahli waris berusaha menutup akses jalan menuju pusat perbelanjaan dengan kayu dan bambu, namun dihalangi pihak pengembang. Ahli waris mengklaim tidak pernah menjual lahannya yang kini dibangun pusat perbelanjaan. 1 orang ditangkap polisi karena dianggap sebagai provokator. Kita menunggu gugatan perdata dari PT JRP dan langkah kami selanjutnya adalah besok kami ke Mabes Polri untuk menyatakan bahwa meminta bahwa tanah ini harus status quo karena mau memasuki ranah peradilan. Sementara pihak pengembang yang merasa pemilik sah atas tanah dan bangunan mempersilahkan ahli waris untuk menempuh jalur hukum. Jadi jikapun mereka merasa mendeklar memiliki, ya mungkin jalur pengadilan lah yang harus mereka tempuh. Bukan aksi di jalanan seperti ini, Pak. Luasannya kurang lebih 1 hektar lebih, Pak. Informasi yang didapatkan itu letter C ataupun girik, Pak. Demonstrasi ahli waris ini menyebabkan akses masuk dan keluar pusat perbelanjaan dialihkan sementara. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Pekerja tambang yang tewas akibat tertimbun material tanah di Bangka Belitung akan menjadi salah satu informasi kami di iNews Prime. Informasi yang baru Anda saksikan adalah informasi mengenai adanya konflik lahan di daerah Bintaro, Tangerang Selatan. Pemirsa, setelah didaulat sebagai Duta Komcat, YouTuber Deddy Corbuzier kini diangkat sebagai Letnan Kolonel Tituler Angkatan Darat. Gelar penghormatan TNI kepada Deddy Corbuzier menuai polemik ketika banyak pihak mempertanyakan kapasitas dan kapabilitas Deddy Corbuzier. Benarkah langkah Prabowo Subianto menyematkan pangkat Letnan Tituler kepada Deddy? Ini adalah kaitannya dengan politik 2024. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan iNews Prime. Desak pemerintah batalkan pengesahan Undang-Undang KUHP, ribuan buruh dari berbagai serikat pekerja turun ke jalan. Karnaval kelas pekerja dari Bundaran HI menuju ke Istana sebagai perayaan atas lolosnya Partai Buruh sebagai parpol peserta pemilu 2024. Tidak dianggap kita sudah punya partai, kita sudah punya kendaraan politik sendiri. Aksi turun ke jalan menolak KUHP yang baru digelar ribuan buruh dari berbagai serikat buruh. Bertempat di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, sebagian buruh telah berkumpul untuk melakukan long march menuju Istana Negara. Aksi yang digelar kelas pekerja ini diikuti oleh berbagai elemen buruh, mulai dari buruh pabrik, kuli bangunan, pedagang asongan, sopir angkot, hingga tukang becak. Selain menolak disahkannya RKUHP, buruh juga menolak Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, upah murah, dan PHK massal. Aksi ini diikuti oleh 15.000 buruh dari Jabodetabek dan menyampaikan aspirasi di Istana Negara. Sebuah rumah di Purworejo, Jawa Tengah hancur tertimpa longsor. Akibat kejadian tersebut, 1 warga penghuni rumah tewas. Inilah proses evakuasi seorang warga Desa Kalijembe, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah, yang tertimbun puing-puing rumahnya pasca dihantam longsor. Saat kejadian, korban tengah sendirian berada di dalam rumah dan tak sempat menyelamatkan diri. Sedangkan anggota keluarga lainnya sedang tidak berada di rumah. Mendapat laporan tersebut, petugas BPBD dan tim SAR langsung meluncur ke lokasi kejadian dan berupaya mengevakuasi korban. Laporan dari masyarakat bahwasanya Pak ini masih berada di dalam rumahnya. Jadi kita bersama dengan tim dari BPBD, dari TNI Polri, serta teman-teman relawan bisa mengevakuasi terkait dengan. Langsung ditanyain, tadi Lekman mana? Lekman masuk. Dia langsung dipanggil-panggil nggak keluar gitu, ya langsung. Wah, berarti udah kelongsoran berarti ini jelas.
Korban baru bisa dievakuasi Rabu malam dalam keadaan meninggal dunia. Jasad korban kemudian dibawa ke RSUD Dr. Citrowardoyo untuk diperiksa lebih lanjut. Diduga sakit hati seorang sopir nekat merampok rumah majikannya di perumahan Gria Inti Sentosa, Sunter, Jakarta Utara. Satu lansia tewas dibekap dan satu lainnya dianiaya hingga harus dirawat di rumah sakit. Warga perumahan Gria Inti Sentosa, Sunter, Jakarta Utara digemparkan dengan sopir yang nekat merampok dan membunuh majikannya di salah satu rumah. Awalnya pemilik rumah curiga karena saudaranya yang lansia tidak membuka pintu dan tidak bisa dihubungi. Saat dibantu warga membuka pintu rumah, pelaku bersembunyi dan langsung menyerang namun berhasil digagalkan. Saat warga mencari pertolongan, pelaku menganiaya pemilik rumah. Karena terdesak, pelaku yang bersembunyi dan membawa tas korban di lantai atas akhirnya ditangkap aparat Polsek Tanjung Priok yang datang ke lokasi. Saat diperiksa, pemilik rumah lansia sudah meninggal dunia dan adiknya terluka dan dievakuasi ke rumah sakit. Begitu di tangga, dia langsung meeting saya, Pak. Nih, sampai saya tenang. Si siapa tuh, Bang? Siapa si sopir itu namanya siapa? Saya nggak kenal, Pak. Saya nggak kenal namanya. Orang dia supir baru, Pak. Baru jalan 3 bulan kayaknya, kurang lebihnya lah ya. Nah, terus abang diapain tuh, Bang? Cuma di fitting doang. Habis di fitting, ya saya langsung respect, Pak. Saya respect, saya banting dia. Begitu banting, saya langsung teriak, maling. Nah, itu ada warga, tutup pintunya ini. Biar dia nggak keluar mungkin ya. Pas begitu ditutup, nah saya langsung ke posko, minta pertolongan. Nah, itu udah. Disekap. Disekapnya korban yang pertama disekap. Dan ada peristiwa kekerasan ya, dipukul muka lah, atau dagu sebanyak 2 kali. Terus yang korban kedua ini, yang tadi pertama meninggal. Terus yang kedua ini kan masuk ke rumah sakit karena sempat mau dipatahin lehernya. Karena emang niatnya adalah yang korban kedua sebenarnya. Alasannya apa, Bang? Untuk sementara dari hasil interogasi dari tersangka, motifnya sakit hati terhadap majikannya ini yang inisial R ini. Yang kedua mungkin karena ingin menguasai harta benda. Berarti ada upaya ngerampok, Bang? Mencuri atau merampok gitu, Bang? Jasad korban kemudian dibawa polisi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diautopsi sebelum diserahkan ke keluarga. Sementara pelaku kini berada di Mapolres Metro Jakarta Utara. Polisi mendalami motif pelaku yang diketahui baru 3 bulan bekerja sebagai sopir korban bisa tega membunuh dan merampok majikannya. Wakil Ketua DPRD Jawa Timur beserta staf dan pihak swasta terjaring operasi tangkap tangan KPK. 4 orang yang ditangkap KPK diduga melakukan suap pengurusan alokasi dana hibah APBD Jawa Timur. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap Wakil Ketua DPRD Jawa Timur. Dalam OTT KPK di Surabaya pada Rabu malam, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur berinisial STS beserta 3 orang lainnya yang merupakan staf DPRD dan pihak swasta turut diamankan. Keempat orang yang terjaring OTT telah berada di gedung KPK Kamis pagi. Mereka menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih sebelum KPK menentukan status hukumnya dalam 1 kali 24 jam. Sementara ruang kerja STS di kantor DPRD Jawa Timur kini disegel penyidik KPK. Terkait dengan tindakan tangkap tangan yang dilakukan KPK di Surabaya, perlu kami sampaikan perkembangannya. Sejauh ini KPK telah menangkap 4 orang yang diduga sedang melakukan tindak pidana korupsi berupa suap terkait pengurusan alokasi dana hibah yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur. Benar, 1 di antaranya adalah pimpinan DPRD Jawa Timur dan 3 lainnya staf ahli di DPRD dan juga pihak swasta. Keempatnya segera dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK. Perkembangannya tentu kami akan sampaikan nanti setelah memastikan seluruhnya selesai dilakukan pemeriksaan. Keempatnya diduga melakukan suap pengurusan alokasi dana hibah yang bersumber dari APBD Jawa Timur.
KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menetapkan siapa saja pihak yang akan menjadi tersangka kasus dugaan suap dana hibah APBD Jawa Timur. Lalu apa perkembangan terkini pemeriksaan 4 orang yang terjaring KPK? Rekan kami Esra Ambarita akan melaporkan langsung dari Gedung Merah Putih KPK. Esra, apa laporan terkini dari tempat Anda melaporkan? Ya, selamat malam Abraham dan juga pemirsa. Hingga malam hari ini kami masih menunggu terkait informasi terbaru dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik KPK pasca dilakukannya operasi tangkap tangan di Surabaya, di mana ini terdiri dari 4 orang dan dibenarkan oleh dari Kepala Pemberitaan KPK yakni Ali Fikri menyebutkan setidaknya 4 orang ini sudah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK yang terdiri dari staf ahli, staf swasta dan juga pimpinan DPRD yang bernama Sahat Simanjuntak. Kami sempat tadi mengumpulkan informasi bahwa Sahat Simanjuntak beserta dengan ketiga orangnya sudah tiba tadi di Gedung Merah Putih KPK ini sekitar pukul 12 yang lewat, di mana Sahat Simanjuntak tadi menggunakan kemeja putih kemudian juga dengan menggunakan topi dan masker, namun ia enggan untuk memerinci ataupun menyampaikan sesuatu kepada awak media. Ia langsung dibawa masuk ke Gedung Merah Putih ini untuk menjalani pemeriksaan. Jika kami memantau tadi Abraham, memang ini sudah berlangsung lebih dari 7 jam terkait pemeriksaan ini, dan informasinya bahwa akan update terbaru akan dilakukan pada malam hari ini ataupun digelar nanti konferensi pers. Ini dengan seiring dengan kewenangan KPK yang akan menetapkan ataupun mengubah status dari keempat orang ini, karena KPK memiliki kewenangan 1 kali 24 jam untuk mengubah status apakah menjadi tersangka. Kita akan sama-sama menunggu dan bagaimana peranannya. Karena sejauh ini informasi yang kami dapatkan pun untuk barang bukti tidak dirincikan spesifik, hanya disebutkan bahwa mengamankan setidaknya nominal ataupun rupiah, namun tidak disebutkan berapa rupiah atau berapa nominalnya yang disebutkan oleh pihak KPK. Kita akan sama-sama menunggu terkait perkembangan dari informasi ini. Namun Abraham dan juga pemirsa, jika kami menukil dari berbagai ruang publik, kemudian media sosial juga ada capturean gambar ataupun video yang beredar bahwa ruang kerja dari pimpinan DPRD ini sudah di pengawasan dari KPK atau berlabelkan dalam pengawasan KPK. Ini artinya memang keempat orang ini update-nya akan disampaikan pada malam hari ini. Dan Abraham pemirsa, bisa kami sampaikan juga, kami sempat juga mengumpulkan informasi siapa sebenarnya Sahat Simanjuntak ini atau profilnya. Memang kalau kita lihat ia sudah menjabat beberapa kali atau didapuk dipercayakan untuk memimpin bagian anggota DPRD, kemudian di bagian sekretaris dari fraksi Golkar di Provinsi Jawa Timur, dan ia begitu banyak melalang buana di bagian politik. Namun sekali lagi kita akan sama-sama menunggu bagaimana peranannya, apakah masih ada melibatkan para pejabat publik lainnya dan berapa nominalnya yang merugikan anggaran negara, karena operasi tangkap tangan ini berkaitan dengan korupsi dana hibah yang diambil dari anggaran Provinsi Jawa Timur. Abraham. Ya, Esra Ambarita, terima kasih laporan Anda langsung dari Gedung KPK Jakarta. Seorang wartawan yang telah bekerja 14 tahun diberhentikan karena ternyata adalah seorang intel. Informasinya saat lagi untuk Anda.